Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Novel Zaidan. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika. Saya ada di Prodi Ilmu Komputer dengan NIM 15220334. Dan hari ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul The Seven Highly Effective Person atau tujuh kebiasaan baik orang-orang. Yang pertama yaitu saya akan memberikan poin yang pertama, yaitu be proaktif. Be proaktif yaitu maksudnya adalah kita menjadi proaktif. Apa maksudnya proaktif? Proaktif adalah ketika kita mendengarkan suatu hal yang dikatakan orang lain, kita mempertimbangkan dulu, kita pikirkan dulu apa yang dimaksudkan oleh orang itu. Jangan kita langsung menjeblos pernyataan orang tersebut. Maksudnya adalah kita harus memikirkan matang-matang apa yang dikatakan oleh orang tersebut, sehingga ketika kita memikirkan kata yang tepat, itu akan menghasilkan sebuah efektivitas yang bagus. Berbeda dengan perlawanan dari proaktif yaitu reaktif, yaitu ketika kita mendengarkan perkataan orang lain dan kita menjawabnya dengan reaktif, maka hasilnya pun juga akan menjadi negatif. Semuanya akan berdampak menjadi kurang baik. Kemudian yang poin kedua yaitu begin with the end atau memulai dengan akhir, yaitu ketika kita mau memulai sesuatu atau memulai habit yang baru, kita akan memikirkan dulu akhir dari kebiasaan tersebut. Akhir dari kebiasaan tersebut akan berdampak baik bagi diri kita atau akan berdampak buruk bagi diri kita. Jika kita memikirkan akhir dari yang pengen kita buat atau habit yang pengen kita buat, nah kita akan melanjutkan hal tersebut sampai kita menuntaskan hal tersebut. Apabila kita memikirkan tapi memiliki efek yang buruk, maka nggak usah dikerjain lah, ditinggalkan saja atau ya ganti hal-hal yang lebih positif. Terus yang ketiga adalah put first thing first, yaitu melakukan pekerjaan yang lebih utama terlebih dahulu. Nah, kita sebagai mahasiswa, pekerjaan utama kita adalah belajar. Nah, jadi prioritas utama kita yang kita lakukan itu adalah belajar. Misalkan jika ada dosen yang menerangkan terus mengasih tugas kepada kita, maka prioritas pertama kita yaitu menyelesaikan tugas tersebut dengan baik. Nah, seperti contoh adalah tugas yang dikasihkan dosen pada mata kuliah ini. Nah, terus menjadi prioritas utama dalam mengerjakan suatu hal. Kalaupun kita memiliki waktu yang sempit untuk mengerjakan tugas, kita memiliki banyak kegiatan, maka kita harus menggunakan keefektifan waktu untuk mengerjakan tugas tersebut. Nah, jadi kita harus berpikir matang dan berpikir efektif untuk memanajemen waktu tersebut untuk menjadi lebih baik, sehingga semua tugas-tugas yang diberikan kepada kita menjadi selesai dan kita ya bebaslah dari beban pikiran. Yang keempat adalah think win-win atau berpikir secara menang. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa think win-win itu kita harus memenangkan hati dari seseorang. Maksudnya adalah ketika kita bekerja, kita harus bersifat kooperatif, yaitu bekerja sama. Nah, dari sini kita harus memenangkan hati yang bekerja sama dari kita. Nah, dari situ kita bisa menjalin hubungan kerjasama yang baik ke depannya untuk untuk menuju hal yang lebih baik ke depannya. Yang poin kelima yaitu seek first to understand
dan to be understood, yaitu kita harus mengerti orang terlebih dahulu sebelum kita dimengerti. Nah, poin yang ini itu sangat penting. Kenapa? Soalnya kalau kita ingin eh, apa namanya menghargai seseorang, maka kita harus mendengarkannya terlebih dahulu, atau kita harus mengertinya terlebih dahulu. Kalaupun misalkan ada kita atau orang lain yang sama-sama pengen dimengerti dua-duanya, maka akan bentrok. Keduanya akan menghasilkan sinergi yang kurang baik gitu. Jadi kalau misalkan kita sebagai orang nih, misalkan kita mengerti atau pengen dimengerti dahulu, sebaiknya kita mengalah dahulu jikalau orang tersebut emang pengen dimengerti dahulu. Nah, dari sini kita bisa tahu kalau kita sebagai orang ingin mengerti orang lain dahulu, maka kita akan dihargai. Begitupun sebaliknya, orang yang pengen dimengerti dahulu akan mengerti kita kemudian. Nah, dari situ kita akan menjadi hubungan yang lebih baik lah. Terus yang keenam adalah sinergize atau sinergi. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa kita sebagai orang harus bersinergi. Bersinergi itu maksudnya gimana? Kita harus berkolaborasi sama orang lain. Nah, nggak cuma sama orang lain, kita harus bersinergi sama kelompok-kelompok atau ya organisasi orang-orang gitulah. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa bersinergi itu sangat penting. Kita sebagai makhluk sosial, kita nggak mungkin kan bekerja sendiri, kita harus bekerja bersama-sama. Nah, dari situ bersinergi adalah sebuah poin yang penting untuk menjadi tujuan yang lebih baik lah. Jakarta pun mempunyai simbol yang bersinergi atau simbol berkolaborasi. Jakarta memiliki slogan ya kota kolaborasi. Nah, kemudian yang ketujuh adalah serpent the saw atau mempertajam gergaji. Nah, dari sini kita tahu bahwa kita harus meningkatkan fundamental skill kita dahulu. Nah, kalau misalkan kita nih pingin belajar matematika terus kita pengen belajar turunan, tapi kita pengen belajar yang namanya ini yang aljabar atau turunan. Nah, kita harus belajar dulu yang lain-lainnya untuk menjadi fundamental kita yang utama. Kalau kita nggak ngerti materinya yang sebelumnya, kita nggak bakal ngerti materi yang akan dipelajari sekarang. Nah, begitupun sebaliknya. Ketika kita pengen memotong pohon nih, tapi dari gergajinya itu tumpul, ya maka akan memakan banyak waktu. Dari situlah kita akan mempertajam gergajinya dulu, kita asah gergajinya dulu, kemudian kita potong pohonnya. Nah, dari itu kita akan melakukan hal yang lebih efektif ke depannya. Ya, itulah 7 poin utama dari buku ini. Saya akan menjelaskan kelebihannya terlebih dahulu, yaitu pada buku ini memiliki hal positif. Yang pertama itu bahasa yang digunakan adalah cenderung mudah dicerna oleh otak sehingga tidak pusing untuk dimengerti. Dan keduanya adalah contoh-contoh dari permasalahan buku ini adalah percontohan dari hal-hal yang kita alami sehari-hari. Kemudian yang ketiga gitulah ya, memiliki makna yang sangat dalam buku ini sehingga membaca merasa sangat relate terhadap goresan kertas yang penulis buat. Terus kemudian kekurangan buku ini adalah yaitu memerlukan waktu yang sangat banyak untuk menyelesaikan bacaannya, karena buku ini memiliki sekitar 200 halaman kalau nggak salah ya. Terus kemudian kekurangan yang kedua yaitu terlalu banyak contoh kasus yang kurang relate lah. Walaupun sebenarnya emang banyak kasus yang bagus dari poin-poin yang tertera, tapi di sini contoh kasusnya tuh banyak yang kurang efektif atau kurang relate lah dari poin-poin yang tertera. Segitu saja review yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.